hu aha Ghafarallahu lana bihaqqi nabi Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam aksir lakum bisolati wa salam aksir lakum bisolati wa salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam aksir lakum bisolati wa salam aksir lakum bisolati wa salam Allah ampuni dosa kami bihaqqi nabi salam Allah ampuni dosa kami bihaqqi nabi salam salawat salam pada nabi salam perbanyak salawat salam pada nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam aksir lakum bisolati wa salam aksir lakum bisolati wa salam akramallahu nabi bisolati wa salam akramallahu nabi bisolati wa salam nusallu wa nusallim ala nabi salam nusallu wa nusallim ala nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam aksir lakum bisolati wa salam aksir lakum bisolati wa salam as-salatu wassalam ala nabi salam as-salatu wassalam ala nabi salam tabarakallahu lana sholati wassalam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam aksir lakum bisolati wa salam aksir lakum bisolati wa salam ya syamsat tamami ya sayyidas salam ya syamsat tamami ya sayyidas salam
kapadumu ina bisolati wassalam kapadumu ina bisolati wassalam. Wahai cahaya sempurna salam, wahai cahaya sempurna penghulu salam, cukup air mata kami bersalawat salam, cukup air mata kami bersalawat salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam, ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam, fa'afsir lakum bisolati wassalam, fa'afsir lakum bisolati wassalam. La ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberikan kepada kita kesehatan di dalam tubuh kita, zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita, ditunjukkannya kepada kita zahirnya kudrat kekuasaannya untuk selalu menolong kita, menyokong kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu disandingkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hayat kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Antum ashabu mardo agniya fuqara ahya mauta maujuduna ma'dumuna. Kalian ini kadang terlihat,
kecut hati, dan kadang terlihat ridho kepada Allah. Agniya fuqara, kadang kalian merasa kaya, kadang kalian merasa fakir. Ahya wa mauta, kadang kalian merasa hidup, kadang kalian merasa mati tak berdaya. Maujuduna ma'dumuna, kadang kalian merasa ada, kadang kalian merasa tidak ada. Ila mata hajal ibaki minal haqi aja wajalla, sampai kapan perasaan bolak-balik hidupmu itu tetap saja ada. Kau tidak juga menyadari hidupmu. Kadang kamu itu sombong, kadang tidak sombong. Kadang kamu merasa hina, kadang kamu merasa sangat mulia. Kadang kamu merasa mengalahkan, kadang merasa dikalahkan. Kadang kamu merasa dicela orang, kadang kamu juga mencela orang. Subhanallah. Ada apa kamu ini, hidup kamu ini? Coba lakukan kata saya. Hati kamu itu bergantung saja kepada Allah. Yang berkuasa itu hanya Allah. Yang kaya itu hanya Allah. Yang mulia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita adalah orang yang hina dina di hadapan Allah selama-lamanya, tidak pernah mulia. Yang mulia itu hanyalah Allah. Yang maha agung itu hanyalah Allah. Yang layak dipuji itu hanyalah Allah, bukan diri kita. Subhanallah. Wal i'rad anhu, kapan hatimu benar-benar tertuju kepada Allah Azza wa Jalla? Ila mata imaratud dunya wa taqribul akhirah, sampai kapan kamu ingin memakmurkan dunia ini, wa taqribul akhirah, atau kamu selama ini ingin merobohkan puing-puing akhirat yang ada di dalam dadamu dan pikiranmu. Innama likulli wahidin minkum qalbun wahidun fakaifa yuhibbu bihi dunya wal akhirah. Sesungguhnya setiap seseorang di antara kalian seharusnya hati itu satu juga, bukanlah mendua. Fakaifa yuhibbu bihi dunya wal akhirah, bagaimana juga di hatimu masih saja bercampak dunia, cintamu pada dunia dan cintamu pada akhirat. Kau gabungkan keduanya itu, Masya Allah. Kaifa yakunu fihil khaliq wal khalqi, bagaimana mungkin engkau berkata mencintai Allah sedangkan engkau sendiri masih mencinta makhlukmu. Kaifa yahsulu haja fi halati wahid, bagaimana mungkin semua ini bisa menghasilkan cinta untuk yang satu, cinta untuk yang tunggal, bertujuh hati untuk yang tunggal, fi qalbin wahidin, di dalam hati yang satu itu juga. Wahaja kadzab, ini adalah kedustaan juga sebenarnya. Wan nabi yaqulu, karena sesungguhnya Nabi pernah bersabda, al-kadzibu mujanibul iman, sesungguhnya kedustaan itu selalu menyisihkan, menghancurkan keimanan itu sendiri. Subhanallah. Ini adalah perkataan saya yang perlu kita renungkan dalam hidup sebagai murid, sebagai orang-orang yang selalu ingin menuntut kebahagiaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi Al-Maqdasi, beliau mengisahkan bagaimana hati itu harusnya takarub saja kepada Allah. Maka saat kita takarub artinya hanya ingin menuju Allah, hanya ingin mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Soal dunia itu sudah ditakdirkan Allah. Soal dunia kita berusaha, berupaya semampu kita tanpa perlu kita merisaukannya.
Maksudnya kalau kita risaukan juga, dunia itu tetap saja begitu-begitu. Contoh, Anda merisaukan misalnya urusan dunia ya, urusan presiden, gitu kan? Urusan presiden nanti menang A, menang kalah si B, gitu kan? Kenapa kamu repot-repot, kamu sakit kepala? Kebetulan calon kamu kalah, kamu sakit kepala, bahkan memarahi orang sekeliling kamu, ya enggak? Mungkin istri kamu musuhi juga. Jangan-jangan istri saya ini tidak mencoblos si A, kekaguman saya, misalnya begitu. Ngapain sih kamu pikirkan itu? Itu urusan dunia saja. Kamu mencucuk atau tidak, kamu memenangkan atau tidak, tetap saja dia kalau memang ditentukan Allah kalah, ya kalah. Kalau menang, ya menang. Sudah lakukan ikhtiar saja, kamu lakukan. Kalau memang mangga itu pohonnya, buahnya di atas, ambil tangga, naiki, ambil mangganya, nikmati mangganya. Dosa kamu pikirkan kenapa mangga itu harus di atas tumbuhnya, tidak di bawah, seperti pohon atau batang-batang alai atau batang kacang. Kenapa? Dosa dipikirkan, lakukan saja. Hidup ini, kenapa Bu? Pajah lampu kah Bu? Kada teherani pian buai lalu anu pajah lampu. Nah, bilang setiap malam minggu begini ibu-ibu ini pajah terus lampu. Nah. Dah, nggak bisa dipikirkan. Ngapain kamu pikirkan? Sakit kepala kamu jadi pikiran kamu. Gimana lagi? Begitulah ketentuan Allah aja wajalla. Istri kamu sekarang ini adalah yang di rumah kamu itu. Ini bahasa saya, ini istilah bahasa saya. Nggak bisa kamu memikirkan bagaimana istri kamu seperti yang di TV, artis yang di TV yang kamu tonton dan lihat. Bisa nggak berubah? Nggak bisa. Dipikirkan juga sampai puluhan tahun, nggak bisa kamu. Kamu ingin memakmurkan dunia, nggak bisa. Masing-masing kita memikirkan apa yang di hadapan kita dan berikhtiar melakukannya. Wa kaifa? Bagaimana bisa kamu makmuratud dunia, memakmurkan dunia, atau dunia kecilmu dalam hidupmu? Kamu kepingin apa sih sekarang di umur kita seperti ini? Mau kaya? Bisa ndak kaya? Ya kira-kira bisa, kira-kira tidak bisa. Nah, kamu pikirkan apa? Nggak bisa juga kan? Akhirnya kamu melakukan apa? Ya kebetulan hari-hari jualan bakso, jangan sampai kau tinggalkan jualan bakso. Jualan bakso saja, lakukan terus jualan bakso, ya kah? Ya sesekali nanti kalau memang ada mungkin orang mengajak bisnis yang lebih besar, usaha yang lebih besar, ada peluang, Allah memberikan peluang, lakukan, silakan. Nah ini istilah tajrid, dan yang diistilahkan tajrid kita itu di mana? Kalau istilahnya ada awal atau asbab, ada tajrid. Kita ini di asbab punya sebab. Nggak bisa mengiri orang lain, kata saya. Nggak perlu diiri. Si Udin tetanggaku itu sekarang kaya karena dia pandai berusaha, pandai memaklar. Lalu kamu yang tidak bisa maklar bisa berubah ndak jadi maklar? Susah. Udah jualan bakso aja sudah, atau jualan pentol. Ya kah? Ya mudah-mudahan, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi peluang sambil tanya-tanya. Jadi lebih cerdik, akil, lebih berakal ketimbang bingung-bingung, dibingungkan. Kerjakan saja apa yang sudah dihadapan dulu. Nah sekarang bagaimana membina hatimu? Tujuan hatimu sudah urusan dunia, berjalanlah dia sebagaimana biasanya. Sekarang apa lagi? Wahai Tuhan saya, sekarang kata saya, luruskan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Fathur Rabbani dulu sebelumnya, bahkan akhirat pun jangan dipikirkan. Apa yang dipikirkan? Kalau dunia tidak, akhirat tidak, apa? Hanya Allah yang Maha Tunggal saja yang direnungkan. Selesai. Kalau kamu masih memikirkan akhirat, masih tertinggal berbekas di hatimu ada selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini
Jadi ini makna la ilaha illallah. Jadi orang yang la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan. Kalau hanya ucapan itu waktu kita masih kanak-kanak kan kayak itu la ilaha illallah itu ucapan. Sekarang kita sudah dewasa, sekarang la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Berarti di hati gurulah, bukan sekedar di hati, berarti di jiwa gurulah. Ya, gorot hidup kita harus bermakna la ilaha illallah. Bagaimana makna la ilaha illallah itu? Tujuan tidak lain dalam hidup ini, yang dipikirkan, yang diinginkan, yang diiradahkan, yang dikehendaki tidak lain Allah, Allah, Allah. Bila itu bisa kita tanamkan di hati kita menjadi tujuan yang teragung di jiwa kita utama, itulah jiwa kita sudah bermakna la ilaha illallah. Tidak ada tujuanku selain Allah, tidak ada Tuhanku selain Allah. Jadi tidak hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan, tidak lagi seperti itu. Itu sudah perkara awal kita beriman kepada Allah aja. Wajar yaklah gurulah. Nah, pertama kali kita beriman kepada Allah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah itu. Itu diucapkanlah guru, tidak lagi diucapkan juga, tapi kita sudah mengerti itu, naik ke langkah. Bahkan kita akhirat saja tidak kita tuju. Soal urusan surga dan neraka itu lain urusan kita. Urusan siapa gurunya? Urusan malaikat. Nanti ya kan? Maksud saya agar hati kita tidak mendua. Waduh, sakit hatinya kalau seseorang hatinya mendua, ya kelak inya juga nang pusing, ya kelak. Coba toh, adakah nang sini nang punya istri 2 orang, adakah? Adakah? Ngalih kelak, hah? Karena ke sana, ya kelak, hari ini ke sini, ya kelak, bolak balik ke sana, ya kelak. Pas kenapa aku di jalan? Hatimu jangan mendua. Apa? Allah, akhirat, dunia, berarti meninggal nih. Dunia juga diurusi, akhirat diurusi, apa bukan mengurusi? Dunia dipikirkan, bimat-imat, akhirat dipikirkan, Tuhan juga dipikirkan. No, 3 ngalih, sudah Tuhan aja. Dunia bang, dunia itu lakukan dengan naluri aja. Yalah, naluri. Coba lihat orang membengkel itu rajin, atau kita berkendaraan kadang-kadang naluri kan? Mau ke pasar aja kita, kita hidupi mau sepeda motor, yalah, tuh jalan ya kalau lagi dipikirkan lah jadi jalanan toh. Kadang pakainya, ya kah? Berbunyi telepon, no. Oh, di mana nih? Oh, apa kabar? Asik berteleponan. Jalan tidak dipikirkan lagi. Kenapa pindah sakit di belakang nih lah, Jan? Kenapa jadi di belakang nih pindah sakit? Model kayak ada orang mengibit, nih sedang bertelepon nih. Stop dulu, kenapa nih? Oh, sekalinya istri di belakang ada. Lupa dengan istri di belakang kendaraan ada, asik makanya berteleponan. Jalan aja jalan. Subhanallah, ya kah? Enggak dipikirkan. Adakah sini kerjaannya besok menggunting rambut, potong rambut, atau apalagi pekerjaan macam-macam ya kelak. Besok ke jalan kayak itu ya kelak. Nah beda nang jadi masalah ini ada nang tidak patut dipikirkan. Pas ada ronda malam begiliran kalau di kampung tuh pas giliran Palu ibu Palu ini ke ronda malam tuh membawa pulpen lawan buku kertas. Nah, pulpennya diletakkan di sini tungot Palu kayak itu Pas ada garbus kan ikut juga. Kenapa aja garbus? Jadi bawa pulpen sekolah kah kamu lo besok sekolah kalau aja. Jadi jar Palu kada aja Palu. Aku begawi sudah aja Palu. Kerja sudah oh iya kah? Kenapa jadi bawa pulpen lawan buku? Anakku guring aja Palu. Disuruhnya aku mengerjakan PR-nya aja Palu. Iyalah. Artinya apa tuh? Paloi mengerjakan yang bukan harus dipikirkannya. Padahal pekerjaan anak tuh tapi mau itu seperti kita itu kadang-kadang. Masya Allah. Banyak orang di dunia ini pekerjaannya sangat ringan, hasilnya besar.
Iyalah, ada yang tanda tangan aja lah. Nah, sekali tanda tangan 3 juta dapat. Nah, siapa tuh guru juga? Macam-macamnya ada pejabat kepala, macam-macamnya pejabat kepala-kepala nang apakah? Tanda tangan aja nya. Nah, orang kampung 3 juta tuh sebulan mencari. Yalah. Ada yang sampai patah gigi, betukangan gugur, patah gigi. Dapat upah 3 juta. Masya Allah. Ya kelak, beda kelak. Kenapa jadi kayak itu? Nggak bisa kita mengirikan kepada mereka. Sudah itu nggak usah dipikirkan lagi. Lalu apa? Kul lillahi, kul liwajhillah. Satu aja yang kita pikirkan, wajah Allah. Ya Allah, tidak ada hidupku ini kecuali karena yang satu jua. Tidak ada sesuatu selain yang satu. Alasanku bertahan hidup karena yang satu. Bila badanku hilang di dunia ini, alasanku juga satu juga. Tidak ada yang satu kecuali yang satu itu juga. Itulah Allah aja wajalla, subhanallah. Itulah maksudnya lah. Jadi maksud saya itu supaya makna la ilaha illallah itu begitulah keadaannya. Jangan disandingkan Tuhan dengan akhirat. Bagi orang awam ya enggak apa-apa. Kita untuk supaya akhirat, supaya masuk surga, supaya terhindar dari api neraka. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa bagi orang awam. Tapi kalau sudah kawas, apalagi kawasul kawas, enggak boleh lagi seperti itu. Tujuan hati itu hanyalah Allah. Oh, jadi kayak apa guru bini di rumah enggak dicintai lah guru. Nah, dicintai juga, cuma semata-mata karena alasan Allah juga. Enggak ada yang lain. Kenapa jadi kamu tidak beristri 2 sekarang? Padahal kan kamu mampu. Nah, kenapa jawabannya? Hanya karena Allah juga. Ya kalau Allah menyuruh bang, beranilah. Berani guru Wah, nah kalau Allah menyuruh berani. Ya kan? Cari bukti dulu kayak apa disuruh Allah. Nah, ya Allah. Ya kan? La ilaha. Itu artinya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu titik di situ saja urusannya. Semuanya titik. Kenapa jadi bekerja? La ilaha illallah. Kenapa jadi berjalan? La ilaha illallah. Kenapa tidur? La ilaha illallah. Kenapa bangun? La ilaha illallah. Kenapa sakit? La ilaha illallah. Kenapa sembuh sakitnya? La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah semua, subhanallah. Malah ngalihnya guru ini pelajaran enggak, bila kengalihan guru lah anu diturunkan. Ya kelak. Nah, bisa aja tuh. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mintahiha wa kasrin nukur wa mudha'afatiha wa nuril barakat wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhilid da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
sahibil huda salatan